Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Atas manfaat serta hikmah yang terdapat di dalamnya, anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman, tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini. Tontonlah video ini sampai akhir agar Anda paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita sama-sama aminkan. Semoga dengan berkah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun cita-cita kita dan apapun yang sedang kita usahakan dapat segera terwujud. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut beberapa larangan dalam sholat tahajud yang wajib diketahui bagi umat muslim. Yang pertama, menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam, tanpa menghususkan melaksanakannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, menghususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam mengkhususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan agar tidak terjadi bid'ah
yang akan menimbulkan praktik-praktik tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. Yang kedua, sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segera. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan, Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut, mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. Yang ketiga, sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, baik wajib maupun sunnah, memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Sahabat beriman, peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah di dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan berlebihan.
Misalnya jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah. Meski membaca surah panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. Ketika seseorang terlalu memaksakan diri hingga menyebabkan kelelahan, hal ini akan mengurangi kualitas ibadah dan kekhusyuan dalam berdoa. Yang keempat, sholat tahajud tidak konsisten. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten, seperti mengerjakannya pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur, dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr bin As menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Ada orang yang sebelumnya rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang setelah itu meninggalkannya. Mereka hanya mengingat sholat tahajud dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Sedangkan ketika dalam keadaan lapang, senang atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Yang kelima, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah saat beribadah. Namun alangkah baiknya ketika menghadap Allah, seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan.
Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sholat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya, seperti mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. Yang ketujuh, sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Sholat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena ria. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan ria dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.